Selamat wabarakatuh. siang, Ibu-Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah Alhamdulillah, luar baik. biasa. Ini masuk semua ya, ini ya, teman-temannya ya. Masuk. Masuk, Iya, Pak. Pak. Ya, Masuk Pak. semua. Baik, Ibu-Ibu, sebelum kita memulai perkuliahan siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Mungkin bisa dipimpin salah satu dari Ibu-Ibu yang hadir di sini. Silakan. Mungkin bisa dipimpin oleh Bu Nina untuk berdoa bersama-sama. Silakan Bu Nina. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga kita dipermudah dalam pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, Ibu-Ibu. Di sini sebelum Pak Fajar memulai kegiatan perkuliahan, Pak Fajar ada sedikit sebuah ilustrasi. Coba nanti Ibu-Ibu baca ya, Pak Fajar sajikan di sini. Nah, ini adalah ada sebuah dua ilustrasi, Ibu-Ibu. Silakan dibaca. Ada ilustrasi yang pertama dan ada ilustrasi yang kedua. Mungkin bisa dibantu oleh Bu Tanti untuk membacakan ilustrasi yang pertama ini. Ya, Silakan, Bu baik, Tanti. terima kasih Pak Fajar. Ilustrasi satu, sebuah kelas di mana semua siswa duduk rapi, mendengarkan guru, dan mengerjakan soal yang sama persis di buku mereka. Ekspresi siswa terlihat datar, ada yang memperhatikan, ada yang melamun. Kemudian ilustrasi dua, ada sebuah kelas yang aktif. Satu kelompok siswa sedang melakukan eksperimen sederhana dengan senter dan berbagai benda. Sedangkan kelompok lain membuat diagram grafis dan beberapa siswa bekerja individual dengan laptop. Guru berkeliling dan mendampingi. Ya, terima kasih Bu Tanti. Ibu-ibu, dari dua ilustrasi ini, ibu-ibu sudah bisa membayangkan ya. Silakan coba bayangkan di pikiran ibu-ibu mengenai dua ilustrasi ini tadi ya. Nah, pertanyaan pertama untuk ibu-ibu, dari kedua ilustrasi sebelumnya, mana yang lebih menggambarkan kelas ideal menurut Anda? Saya, Mana? Pak. Boleh saya Ya, berpendapat? silakan. Menurut saya yang pertama, karena... salah. Yang kedua. Karena yang pertama itu lebih banyak siswa yang melamun sehingga sepertinya gurunya dalam menyajikan atau melakukan perkuliahan atau pembelajaran itu kurang menarik. Ya, terima kasih Bu Nina atas jawabannya. Terus kira-kira mengapa? Kira-kira mengapa kira-kira? Pak Fajar, saya eh, saya setuju yang satu, Pak Fajar. Boleh nggak memberi pendapat? Boleh, silakan Bu Gusma, silakan, boleh. Ya, begini Pak Fajar, kalau ilustrasi satu itu kan gurunya enak, siswanya nggak rame, gitu loh Pak Fajar. Jadi kelas itu kondusif, walaupun mereka tidak terlalu ramai. Itu pendapat saya loh Pak Fajar. Ya, oke. Heeh. Terima kasih atas pendapatnya, Bu Bisma. Jadi ada dua pendapat. Yang satu, Saya punya pendapat yang lain lagi, Pak. Boleh, Pak? Bu Maaf. Mel Variani, silakan. Iya, kalau menurut saya kedua kelas itu malah tidak ideal menurut saya, Pak. Karena sebenarnya setiap siswa itu tidak hanya dilihat keaktifannya saja, Pak, sebenarnya. Karena setiap orang itu kan punya psikologis yang berbeda-beda. Ada siswa yang memang introvert, ada yang ekstrovert, Pak. Jadi menurut saya kedua-duanya memang kurang ideal sebenarnya. Jadi uh, ya begitu Pak, kurang kurang ideal karena memang di kelas satu maupun yang di kelas yang kedua itu siswanya memang berbeda-beda, hanya berbeda di keaktifannya saja Pak. Ya, terima kasih, Bu Mel Variani. Jadi ada berbagai macam versi ya dari jawaban dari ibu-ibu mengenai bagaimana sebuah atau suatu kelas yang ideal ya. Oke, kemudian kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu-ibu dahulu pernah melakukan PPL ya di sekolah ya. Nah, kira-kira berdasarkan pengalaman selama PPL yang pernah ibu-ibu ikuti,
atau observasi lah gitu. Pernahkah ibu-ibu merasa kesulitan atau menghadapi siswa yang memiliki kemampuan, minat, atau kecepatan belajar yang beragam dalam satu kelas yang sama? Kira-kira? Pernah tidak menghadapi situasi yang demikian? Pernah, Pak, mungkin Pak. ada yang bisa bercerita secara singkat mengenai pengalaman ibu-ibu yang pernah PPL. Yang lain bisa Saya bisa mencoba berbagi pengalaman, Pak Fajar. silakan Bu Puji. Ya, karena saya ini ya terkait dengan pembelajaran matematika gitu. Jadi ketika PPL dijumpai ada anak yang tidak terlibat aktif di dalam diskusi itu. Kemudian ketika ya kami konfirmasi lebih lanjut, kami memahami bahwa untuk anak ini untuk tingkat pendidikannya SMP. Jadi di SMP itu kita tidak bisa menuntut semua siswa untuk senang dengan pelajaran matematika gitu. Jadi permasalahannya karena memang ya terkait dengan minat tadi, minat untuk anak-anak SMP terkait dengan pembelajaran mata pelajaran tertentu itu berbeda-beda. Ada yang senang dengan pembelajaran matematika, belajar matematika, ada yang senang dengan pelajaran olahraga, ada yang senang dengan pelajaran seni. Mungkin seperti itu, Pak Fajar, pengalaman dari saya ketika di kelas gitu. Menambahkan Pak Fajar, Ya, sama boleh Bu halnya Tanti, dengan silakan. Bu Puji, kebetulan saya juga dari Prodi Pendidikan Matematik. Menurut saya, sebagai seorang guru itu penting sekali melihat minat siswa. Karena matematik itu sangat terlihat Pak Fajar. Jadi anak itu tidak suka matematik itu sebetulnya terlihat sangat-sangat pada saat kami mengobservasi gitu ya. Itu terlihat sekali gimana anak itu suka dengan matematika atau tidak. Tapi belum tentu tidak sukanya anak dengan matematika belum tentu tidak suka pelajarannya. Bisa jadi tidak suka gurunya. Ada anak yang suka matematik belum tentu suka pelajaran tapi suka gurunya. Jadi menurut saya sangat penting bagi kita seorang pendidik untuk melihat bagaimana minat siswa, apakah dia dengan minat siswa akhirnya kita tahu siswa ini lebih kemana ya, lebih ke visual atau mungkin dilihat dari gaya belajarnya seperti apa sehingga kita sebagai guru khususnya di guru matematik yang rentan matematik itu tidak disukai itu akan dengan mudah langkah apa yang harus kita akan lakukan. Begitu Pak Fajar. Oke, terima kasih untuk Bu Tanti dan Bu Puji atas sharing pengalamannya selama PPL. Jadi ada berbagai macam versi pengalaman ya yang sudah disampaikan tadi oleh dua dua mahasiswa mengenai kondisi di suatu kelas, kondisi siswa yang memiliki berbagai macam kemampuan yang berbeda ya, baik itu berkaitan dengan minat maupun kemampuan akademik. Ya, ibu-ibu di pertemuan kali ini nanti kita akan mengetahui lebih jauh bagaimana sebuah kondisi sebuah kondisi yang berbeda dari peserta didik itu akan menjadi sebuah acuan bagi Bapak Ibu atau Ibu-ibu untuk melaksanakan pembelajaran yang tepat berdasarkan keragaman tadi. Nah, di sini di pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi ya, ini nanti ya. Adapun roadmap yang akan kita lakukan atau tahapan-tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan pada siang hari ini meliputi ada sebuah kasus nanti yang akan Bapak sajikan di PowerPoint. Kemudian dari kasus itu, ibu-ibu diminta untuk berkelompok menganalisis kasus yang sudah saya berikan. Nah, setelah berkelompok, ibu-ibu silakan berdiskusi untuk mencari solusi terbaik dari kasus yang saya berikan tadi. Setelah ibu berdiskusi nanti, silakan dipaparkan ide-ide hasil dari diskusi ibu-ibu ya. Nanti bagi kelompok yang presentasi nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang tidak presentasi. Begitu juga nanti sebaliknya ya, gantian ya. Dan kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan prinsip-prinsip dasarnya secara bersama-sama. Oke, kita lanjut ibu-ibu ke tahapan berikutnya. Kita memasuki ke kegiatan inti ya, kegiatan inti di mana Pak Fajar akan memulainya dengan sebuah kasus. Ini ada sebuah kasus ya di sekolah, mungkin bisa dibantu
dibaca Pak Fajar ya oleh Bu Puji, bisa membantu Pak Fajar untuk membacakan kasus ini, silakan. Ya, baik Pak Fajar. Ibu Ani adalah guru kelas 4 di SD Negeri Merdeka. Di kelasnya yang berjumlah 28 siswa, ia menghadapi tantangan besar dalam pembelajaran tema indahnya keragaman di negeriku pada muatan pelajaran IPA, yaitu terkait dengan sifat-sifat cahaya, dan IPS terkait dengan keragaman suku bangsa. Adapun profil beberapa siswa kelas 4 adalah sebagai berikut. Rara, siswa yang sangat cepat memahami konsep, ia sering mengeluh bosan karena menunggu temannya yang lain. Kemudian untuk Budi, profilnya adalah siswa dengan gaya belajar kinestetik yang sangat dominan. Ia sulit diam dan lebih mudah paham jika praktik langsung. Kemudian untuk Sinta mempunyai profil siswa dengan disleksia ringan. Ia sangat bersemangat secara lisan, tetapi frustasi saat tugas membaca dan menulis panjang. Kemudian untuk Doni, siswa yang berasal dari daerah terpencil dengan akses pendidikan sebelumnya terbatas. Kemampuan numerasi dan literasinya masih di bawah rata-rata kelas. 20 siswa lainnya memiliki kemampuan dan minat yang variatif, beberapa cukup antusias, beberapa pasif. Hasil evaluasi harian menunjukkan bahwa hanya 40% siswa yang mencapai KKM. Ibu Ani merasa sudah berusaha mengajar dengan baik menggunakan ceramah, tanya jawab, dan penugasan individu yang seragam untuk semua siswa. Namun hasilnya tidak maksimal. Ia merasa frustasi dan membutuhkan strategi baru. Nah, ini ya terima kasih Bu Puji. Ini adalah sebuah case ibu-ibu di mana di sebuah sekolah ada seorang guru yang mengajar mata pelajaran tematik dengan tema indahnya keragaman negeriku pada muatan IPA dan IPS. Nah, beberapa siswa di antaranya itu memiliki gaya belajar atau latar belakang yang berbeda. Di antaranya Rara, seorang anak yang cepat memahami konsep, namun dia sering mengeluh bosan ketika menunggu teman yang lainnya. Ada juga Budi dengan gaya belajar yang kinestetik lebih dominan, tapi ia sulit diam dan lebih mudah paham jika pembelajaran dilakukan secara langsung. Kemudian ada Sinta, anak disleksia ringan yang sangat bersemangat secara lisan, tetapi frustasi dia ketika tugas membaca dan menulis panjang. Adapun Doni juga yang berasal dari daerah terpencil dengan akses pendidikan yang terbatas, kemampuan numerasi dan literasinya rendah atau di bawah rata-rata. Dan 20 siswa lain dengan berbagai macam gaya belajar yang variatif. Ya, hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bu Ani ini menunjukkan ternyata hanya 40% siswa yang mencapai KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Padahal Bu Ani ini merasa apa yang sudah diajarkan melalui ceramah, tanya jawab, dan penugasan itu sudah benar-benar optimal diberikan kepada siswanya. Nah, kira-kira apa yang melandasi ketidakberhasilan Bu Ani ya dalam memfasilitasi siswanya agar hasil belajar secara klasikal itu benar-benar optimal. Nah, ini adalah sebuah kasus. Silakan ini bisa ibu-ibu screenshot ya. Silakan di screenshot nanti biar bisa dibaca ulang ketika ada kerja kelompok yang akan Bapak atur setelah kegiatan ini. Silakan bisa di screenshot sudah. Nah, dari case tadi, ibu-ibu, perhatikan ada pertanyaan yang perlu nanti ibu-ibu diskusikan dengan anggota kelompoknya. Yang pertama, identifikasi dan analisis akar permasalahan yang dihadapi Bu Ani. Berdasarkan profil siswa tadi ya, kan ada profil-profil siswa, seperti apa tadi profil-profilnya ya. Yang kedua, strategi pembelajaran apa yang sebaiknya diterapkan Bu Ani untuk mengakomodasi keragaman kesiapan belajar. Ya, minat termasuk profil belajar dari siswa itu ya. Dan yang terakhir,
rancanglah sebuah skenario pembelajaran sederhana, ada tujuan, langkah-langkah, dan penilaiannya seperti apa, yang memungkinkan siswa terlibat aktif untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Silakan ini juga bisa di screenshot ibu-ibu yang nanti bisa digunakan sebagai pedoman untuk menjawab pertanyaannya. Ya, sudah ya ibu-ibu, Pak Fajar tutup dahulu untuk PowerPoint-nya. Ya, silakan ibu-ibu masuk ke breakout room yang sudah disediakan sesuai dengan kelompoknya. Pak Ada Fajar, boleh bertanya terlebih dahulu? silakan. Ya, untuk rancangan tugas yang ketiga itu apakah disesuaikan dengan tadi kasus tadi, Bu Andi tadi? Ya, benar. Berdasarkan Ya. kasus yang Bu Ani alami tadi ya, kira-kira pembelajaran yang seperti apa? Sederhana saja. Ada tujuan, terus pelaksanaannya seperti apa, terus evaluasinya bagaimana. Ya, Pak Fajar, tolong dibuka lagi Terima kasih, tadi Pak. PPT-nya. ya, Saya sebentar. belum sempat screenshot. Ya, ini pertanyaannya. Untuk kasusnya ini ya, Sebentar, Pak Fajar belum. Selanjutnya Pak Fajar. sudah. Sudah Bapak. Ya, silakan ibu-ibu bisa mulai berdiskusi. Ada 2 kelompok yang Pak Fajar sediakan. Setiap kelompok berisi 3 mahasiswa ya. Silakan ibu-ibu bisa join. Sampai jam berapa Pak Fajar? Pak Fajar beri waktu sekitar 15 menit ya untuk mengerjakan ya. Sekarang pukul 13.50. Kurang Berapa lama Pak menit kira-kira? Fajar. Ya, berapa menit kira-kira? 10 menit? 20. Ya, 20 ya. 30, Pak. 30 Ya, menit Pak, ya. soalnya, Pak. Oke, Iya. nanti kita Pak, sudah. bukan susah, Pak. Banyak soalnya. Ya, Ya, banyak aktivitas yang harus kami kerjakan, Pak Fajar. 30 nanti menit ya, Iya, Pak. nanti saya kontrol kembali kira-kira untuk kesiapan ibu-ibu hasil diskusinya seperti apa ya. Nanti kalau memang sudah selesai, silakan kembali ke room utama ya. Silakan bisa join ke breakout room-nya yang sudah disediakan. 1 kelompok berisi 3 mahasiswa. Kalau tidak mengerti pertanyaannya bagaimana Pak Fajar? Kalau Ya. tidak paham bagaimana pertanyaannya? Apakah WA Pak Fajar atau bagaimana? Ya, nanti Pak Fajar masuk ke breakout room, coba ya. Oh, baik. Bu Nina ini sudah join 2 device. 1, Pak. Saya khawatir nanti kalau join breakout room nanti recordnya putus ini. Enggak, kan hostnya Pak Fajar. Iya, beneran. Nggak putus kan ya? Enggak. Ya udah, bismillah lah. Ya sudah, silakan bisa dimulai diskusi ibu-ibu untuk menjawab 3 pertanyaan tadi ya. Sekarang pukul 13.50 ya, nanti pukul 2:10 atau lebih 15 kita kembali ke breakout room ya. Nanti sesekali saya kontrol masuk ke breakout room. Saya kok Silakan. tidak ada breakout room-nya ya? Breakout-nya belum muncul, Pak Fajar. Mau Ya, diizinin? breakout-nya belum muncul. Di saya juga. Sudah muncul? Sudah. Izin join ya Pak Fajar. Nah, silakan join. Pep, Halo, maaf, wifi-ku lemot banget. Ini gimana ini? Langsung tanya ChatGPT dah. Ini kita disuruh ngapain? ini kok kita jadi kayak bukan mahasiswa. Kita protes saya. Pak, kurang banyak. Jadi Recordnya nyala loh. Recordnya nyala loh. enggak, nanti kan Pak Fajar yang ini, Bu.
Ini anu ini Kok rekodku jalan? masalah Bu Ani ini ki mau di masalah Bu Ani iki. Slide berapa ini? Hah? Oh ini ya. Sudah Ini ya ada. slide 5 ya, masalah Bu Ani ya. Iya. Hmm. Ya, Mbak Desy dicari. Masih ini, Zoom. Mbak Nur, tolong Jadi Malaysia, kita Mbak Nur. foto dulu. Foto dulu. Kita di backgroundnya. Foto ya. Oke, satu, Anina dua, mana? tiga. Lah Ngapain ini Bun? Kok saya. foto-foto Bun kita Bun? Buat absen. Terus ada pokoknya Kan tadi absen. udah. Gak usah Kan dilihat. awal sama akhir aja, Bu. Jangan disimpan. Ngawur, Kak. Pokoknya nanti suatu saat berguna kan. Buat kenang-kenangan. Mm-mm. Ayo kita lanjutkan perjuangannya. Berarti kita itu Bu Gusma itu bisa mematikan record enggak? Bisa. Aku barusan Bisa. mematikan. Oh Aku gitu. juga. Nyalain ya. Kita diskusi, kita nyalain. Ayo kita diskusi dah. Final. Ya, ini saya sudah dapat jawabannya. Saya share screen ya. Ya. Pinter kok. Pinter kok. Pura-pura diskusi, mari ngono ya. Ya. Iya. Kita recordnya dulu enggak? Tadi Pak Baja tuh kok kecepatan. Harusnya dia tuh tadi Nggak sampai apa-apa. sampai 2:30 tadi. Ntar ya. Rodok. Wifi saya loh. Ntar. Oke. Jadi pada Ini ya. Jadi kita kan tadi udah dikasih permasalahan. Saya masukkan di sini juga ya permasalahan. Kasus, kasus. Kasusnya ini copy. Screen saya udah kelihatan ya? sudah barusan. Oke. Jadi dalam berdasarkan kasus ini Ibu Ani, terus kita diminta ini menganalisis akar permasalahan yang dihadapi Ibu Ani. Nah, ini di sini kan berarti kita diminta menganalisis profil siswanya. Ini saya coba menganalisis bahwa Rara itu anaknya cepat memahami konsep, tapi dia juga butuh tantangan lebih ya, butuh enrichment. Terus kalau Budi itu tipenya kinestetik, dia butuh aktivitas fisik, praktek langsung. Kalau Aku nyalain record ya. iya, kalau Sinta dia itu anaknya disleksia ringan, jadi dia ada kesulitan membaca atau menulis panjang, tapi dia lebih kuat secara kemampuan ini ya lisannya ya, komunikasi lisan. Terus Doninya ini latar belakangnya dia terbatas. Jadi dia lebih butuh scaffolding, remedial, dukungan literasi dan juga numerasi. Sedangkan untuk 20 siswa yang lain di sini ada variasi kemampuan dan minat yang beragam. Jadi di sini permasalahan kedua, metode pembelajarannya yang diterapkan oleh guru, Ibu Ani tadi kurang variatif ya, di mana guru hanya menggunakan ceramah, tanya jawab, dan juga tugas individu seragam, sehingga tidak mengakomodasi perbedaan readiness, interest, dan juga learning profile. Akibatnya siswa itu cepat bosan, misalnya Rara tadi, terus sulit fokus seperti Budi yang tipenya kinestetik, frustasi seperti Sinta yang disleksia, dan juga tertinggal Doni. Kemudian permasalahan ketiga adalah rendahnya hasil belajar. Diketahui bahwa hanya 40% siswa mencapai KKM dan menunjukkan metode yang dipakai itu tidak efektif untuk mayoritas siswa. Jadi di sini masalah utamanya adalah kurangnya diferensiasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu. Terus yang strategi pembelajaran yang saya usulkan di sini perlunya diferensiasi pembelajaran yang di breakdown menjadi 4, di mana yang pertama perlu adanya diferensiasi konten apa aja yang dipelajari oleh siswa. Jadi melihat kemampuan awalnya siswa juga ya, di mana mana yang anaknya itu kemampuannya
kemampuan awalnya itu sangat baik, kemudian mana yang kurang. Jadi nanti disesuaikan dengan kemampuan awal itu, lalu guru mulai menyediakan materi dengan variasi tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan awal yang tadi. Kemudian perlu adanya juga media yang beragam, misalnya teks, gambar, video, dan juga eksperimen karena untuk memfasilitasi berbagai macam gaya belajar. Kemudian perlu adanya diferensiasi proses. Bagaimana siswa belajar ini jadi misalnya Budi diberi aktivitas kinestetik karena anaknya tadi tipenya kinestetik ya. Misalnya dikasih percobaan cahaya dengan senter, dan Sinta diberi kesempatan menjawab secara lisan atau dikasih kesempatan untuk mempresentasikan secara singkat. Kemudian Doni mendapat bimbingan tambahan melalui kelompok kecil atau tutor sebaya, dan Rara diberi proyek mini atau pertanyaan yang higher order thinking. Kemudian untuk diferensiasi produk, ini untuk hasil karya siswanya, yang pertama adanya dikasih opsi penugasannya. Jadi ada yang diminta membuat poster, atau menulis laporan singkat, menceritakan secara lisan, atau membuat mini eksperimen. Kemudian nanti penilaiannya menggunakan rubrik yang fleksibel sesuai dengan kemampuan dan juga penugasan masing-masing siswa. Yang terakhir, pengelolaan kelas di sini dibentuk kelompok yang heterogen, jadi bisa saling membantu, bisa saling scaffolding, kemudian menerapkan metode cooperative learning, misalnya jigsaw, number head together, dan lain sebagainya. Ini untuk mungkin teman-teman ada masukan untuk skenario pembelajarannya gimana, ya secara sederhana. Nah, itu sudah itu. Hmm, Tapi temanya kita masa sama. nggak apa-apa sih. Sama sama dengan apa maksudnya? Sama dengan kasusnya. Iya. Coba Kasusnya temanya tadi, tadi Pak iya nggak Fajar. apa-apa Bun. Kan kita kan dikasih contoh kasus itu terus kita menyelesaikan itu kan Bun. Hmm, ya Tapi udah nggak kalau. apa-apa sih kalau misalnya mau bikin tema yang lain. Hmm, 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 hmm. Tapi kan dia basisnya basis masalah ya, jadi dengan tema yang sama sih nggak apa-apa. Yang penting ada perbedaan dari tujuan pembelajaran yang dibuat Pak Fajar tadi ya. Pak Fajar kan sebenarnya sudah ada RPP dengan ini kan tadi sama nggak? Tadi Tadi kan nggak ada ada tujuan pembelajarannya nggak ada. yang disajikan Atau Pak tadi saya Fajar. kelewat ya? Tadi saya sedikit. Eh, in- Nggak ini ada ini tadi. maksudnya kalau kita dalam satu hari terus kita harus me- meinikan semua keterbatasan siswa kayak kan nggak bisa. Paling juga satu hari itu nanti dikhususkan untuk anak siapa kan gitu biasanya ya. Soalnya ada yang Kalau cara Kak, belajarnya dengan bergerak. Terus kalau kalau Sinta itu heeh. ini, Kalau di SD ya Beb. Kalau di SD, mm-mm. kalau memang kita pakai pendekatan diferensiasi, itu ya emang Mm-mm. beda-beda. Iya nggak sih? Oh gitu ya. Kalau Jadi aku dalam lihat, satu hari nanti bisa mencakup bisa ini, iya, bisa untuk kalau Doni, yang bisa untuk Sinta. mm-mm. Dan juga materinya pun beda-beda sesuai dengan kemampuan awal. Kalau yang kemampuannya kurang itu bisa jadi materinya itu cuma dikasih sedikit gitu. Misalnya ini dari 3 tujuan pembelajaran ya, ini buat anak yang kemampuan awalnya baik sama cukup. Terus yang kurang itu nanti mungkin cuma goalnya 1 tujuan pembelajaran gitu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nggak kita luangkan 1 hari untuk yang kinestetik, 1 hari untuk yang visual gitu enggak sih. Kalau di SD biasanya. Ini Oh, nanti oke. Jadi kayak coba misalkan berarti untuk tujuannya kan beda-beda ya. Ada yang satu, ada yang cuma dua gitu ya. Iya betul. Materinya pun juga nanti beda-beda. Bikin RPP-nya nanti materinya beda-beda. hmm, Bu, pokoknya kita harus mengelompokkan dulu berdasarkan kemampuan awal. Kalau pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. cobanya lihat ke Ini bawah. kok Pak Fajar nggak bisa ngerekord ya? Pak Ini Fat, Pak Fajar kok nggak bisa ngerekord ya? iya dah.
Ini aku nge-record sih, tapi nggak tahu nanti ke-record apa enggak ini. Ya, terus jangan cepet-cepetnya di RPP-nya ya. Oh, jadi mereka ini ya sesuai dengan keunggulannya. Apa itu namanya? Iya, Kemampuannya iya, ya. gaya belajarnya. Iya. Yang apa yang 20 anak tadi gimana ya? 20 anak yang lain itu kan nggak dideskripsikan juga ya di kasus. Tapi normal ya, diindikasikan normal mereka nggak ada. Memiliki kemampuan dan minat yang variatif lah. Kita berat ini kan sudah mewakili Rara ini apa, Budi apa, insya Allah sudah mewakili ya dari keempat gaya belajar itu. Iki ojo ono iki nggarai kelihatan cep-cep. Identifikasi akar permasalahan. Mungkin A itu identifikasi dan analisis akar permasalahan. Mungkin dideskripsikan aja menjawabnya, Bunai. Deskripsi gimana? Ini kan deskripsi Kayak, loh. ya ini kan bukan deskripsi. Ini bukan Ini, deskripsi. apa ya? Bukan, deskripsi itu kayak cerita gitu loh. Ya, monggo Bun. Ini kan saya sudah saya share ya di grup ya. Nanti Bunda deskripsikan aja ya. Atau ini Saya aja, Beb. soalnya Kan saya tadi ada udah 3 toh. deskripsi. Langkah-langkah sama apa, Beb? Heeh. Penilaian ya. Hah? Yang apa Kita pertanyaannya bikin tah? penilaian itu. Nilainya Inilah belum. apa pertanyaannya itu loh. Kan rancanglah sebuah skenario, rancang Mm-mm. ketujuan, langkah-langkah dan Iya, ini penilaian. Oh, sudah langkah-langkahnya lengkap. kan sudah toh ya. Heeh. Sudah lengkap ini sampai Ini penilaian. skenario-nya. Nilainya belum. Beb, kalau di SD itu penilaiannya yang kayak gimana, Beb? Penilaian tergantung ininya juga sih, tergantung portofolionya apa yang mau dianu. Jadi nanti bikin rubrik. Jadi Ya, Oh, nggak dibuat gimana? rubriknya tapi naik. Iya, harusnya sih bikin rubriknya. Tapi ini kan kalau dari soalnya Pak Fajar ya, secara Nah, singkat gitu. Ini saya share aja ya di grup. Jadi bisa sambil dilengkapi. oke. Kita bagi tugas ya.
Kak, kita bagi aja, Beb. Mana yang mau dilengkapi? Aku Yang yang mau dilengkapi identitas yang ya. mana? Baru kita diskusi ya. Aku Ya, aku coba deskripsikan yang itu ya, identifikasi itu ya. Iya, iya, Bu. thank you ya Mbak Aku Ya, rubrik Yunisa. quest. Aku aku rubrik. yang satu ya. Deskripsikan Iya, ya. Oke, iya. Ayo. Nanti kita ini lagi diskusi lagi. oke. Lancar. Mana ini apanya tugasnya? Lancar Pak, lagi diskusi Sudah. ini. Ini tadi lagi Ya, revisi Pak, lagi diskusi. masing-masing. Ya, Ini ya Pak. jadi nanti. Nah, ini ya. Oke, oke, oke. Langkah-langkah pembelajarannya sudah, tujuannya sudah ya. Oke, Sudah, Pak. langkah-langkah pembelajarannya, kemudian penilaiannya juga sudah, belum? Untuk Belum. penilaiannya ini, tapi kita lagi bikin rubriknya. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya udah, saya tinggal dulu kembali ke main session. Oke. Ya, Pak, terima kasih. Ini kalau kembali ke main session gimana, Bu Nina?
Diklik. Close all room. Close all Bukan. room itu Bukan, bukan, bukan. Pak Fajar tinggal klik join itu aja. Kan ada room 1, room 2. tadi sudah ke room 2 ini tadi. Oh, berarti langsung ke kembali utama. Ini loh live room, live room. Klik di bawah, pojok bawah. Ya, Bedroom ya. Live breakout ya. Bolehlah, jawabanku gabungin nanti ya. Ini nomor berapa ya, Bun? 1, Ya, identifikasi tak mas. masukin ya. Yes.
Sudah ya, balik ya. Beb, rubriknya ya, Beb. Jadi tak sampean bikin. Udah. Oke, dikirim aja ya di grup. Oke, Oke. aku leave. Oke, sudah selesai ya Ibu-Ibu. Sampun. Nggih. Selanjutnya kita mulai sesi presentasi ya. Jadi masing-masing kelompok menampilkan atau silakan di-share screen hasil diskusinya tadi yang meliputi tujuan, pelaksanaan kegiatan pembelajarannya, termasuk evaluasinya. Saya mulai dari kelompok 2 dulu ya. Kelompoknya Bu Tanti, Bu Melvariani, dan Bu Puji. Silakan. Bisa. Baik, matur nuwun Pak Fajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu semua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Mohon izin untuk share hasil diskusi kami. Ini hasil atau diskusi kelompok 2 terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bu Ani, yang kemudian akan dijelaskan oleh Ibu Malver dan kemudian akan dikuatkan oleh Ibu Puji. Monggo. Ya, dimulai dari saya dulu mungkin ya, Nggih, Bapak monggo Ibu Ibu ya. Malver. Ya. Eh, Puji. untuk terkait dengan tugas yang pertama yaitu tadi Pertanyaan mengidentifikasi pertama, dan menganalisis. Gimana Pak Fajar? pertanyaan yang pertama mengenai apa tadi? Ya, ya. Yang pertama terkait dengan ya kami diminta mengidentifikasi dan menganalisis akar permasalahan yang dihadapi Ibu Ani berdasarkan profil siswa tadi yang sudah diberikan gambaran gitu ya. Eh, Eh, ya, terkait dengan permasalahan, identifikasi permasalahan yang kami peroleh bahwa di dalam kelasnya Bu Ani itu kemampuan dan minat siswanya bervariasi gitu. Tadi kan sudah disampaikan di dalam kasusnya gitu ya. Kemudian di dalam pembelajaran Bu Ani itu tetap menerapkan pembelajaran yang seragam ke semua siswanya tanpa memperhatikan kemampuan dan minat individu siswa. Gitu. hmm. Jadi permasalahannya itu sehingga tadi diperoleh bahwa hasil belajarnya masih kurang. Kemudian, nah permasalahan ini itu eh, Kira-kira secara lebih spesifik ada lagi nggak? Ada masalah lagi nggak? Berkaitan dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh Bu Ani. kalau tadi dari permasalahan tadi di sini Bu Ani menerapkan pembelajaran yang seragam yaitu pembelajaran dengan ceramah gitu ya Pak Fajar ya. Sama, kemudian apa lagi? Tanya jawab Jawab, dan juga penugasan oh metode. ya, ya, menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab dan penugasan dan itu untuk semua siswa di kelasnya Bu Ani itu. Dari permasalahan ini kami analisa bahwa akar permasalahannya itu disebabkan karena Bu Ani belum memperhatikan karakteristik kemampuan dan minat siswa yang ada di kelas Bu Ani tadi gitu. Yaitu untuk yang pertanyaan pertama Pak Fajar dari hasil diskusi kelompok kami seperti itu. Mungkin tanggapan dari kelompok 1 untuk jawaban pertanyaan pertama bisa diberikan tanggapan sekilas.
Kalau tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan saja, Bu Puji, untuk jawaban Kemudian yang untuk, kedua. ya, terima kasih Pak. Untuk yang kedua, terkait dengan strategi pembelajaran apa yang sebaiknya diterapkan Bu Ani untuk mengakomodir keragaman kesiapan belajar, minat, dan profil siswa. Ya, kami sepakat gitu ya hasil diskusinya bahwa strategi yang bisa digunakan Bu Ani pada pembelajaran yaitu lebih kepada pembelajaran berdiferensiasi sehingga mampu mengakomodir keragaman kesiapan belajar, minat, dan profil siswa. Ya, jadi kami sepakat menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Ya, bagus. Ya, Silakan dilanjutkan untuk menampilkan rancangannya, Bu. Jawaban ya. nomor 3. Rancangannya mungkin akan disampaikan oleh Bu Melva nih, Bu Melva ya. Boleh. Pak. Yan, silakan Bu Melta. Fajar, terima kasih kesempatannya. Untuk rancangan pembelajaran sederhana yang kami buat, maaf Bu Tanti, boleh agak dinaikkan ininya? Oke. Terima kasih. Seperti rancangan pembelajaran pada umumnya, ada 3 kegiatan yang biasa dilakukan, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk di pendahuluan, itu seperti biasa juga, guru akan menyapa siswa, bagaimana kabarnya hari ini, kemudian memberikan persepsi kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua, aktivitasnya itu memberikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran dalam tema indahnya keragaman di negeriku. Itu tujuan pertama adalah memahami sifat-sifat cahaya, kemudian memahami keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kegiatan pendahuluan yang ketiga, itu ada pemutaran video pendek untuk menunjukkan di sini kami memilih menunjukkan video pendek tentang keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia itu melalui berbagai jenis baju-baju adat yang ada di Indonesia, baju-baju adat suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian lanjut ke kegiatan inti. Di kegiatan inti ini, tahapan pembelajaran diferensial itu ada 4 tahapan, yaitu eksplorasi, diskusi, kreasi, dan presentasi. Untuk tahapan eksplorasi, itu guru memberikan materi tentang keanekaragaman suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, dan sifat-sifat cahaya, bagaimana sifat-sifat cahaya. Kemudian di sini setelah memberikan eksplorasi atau memberikan materi, guru menyarankan siswa untuk membuat kelompok kecil untuk mendiskusikan tentang keragaman suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian setelah siswa melakukan diskusi, guru meminta siswa untuk membuat produk sederhana tentang keragaman suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian yang terakhir, guru meminta siswa untuk mempresentasikan produk tersebut. Kemudian setelah produk tersebut dipresentasikan, nanti akan dikomunikasikan atau didiskusikan dengan antar kelompok. Jadi kelompok yang mempresentasikan nanti akan diberikan saran dan komentar dari kelompok yang lain yang tidak presentasi. Kemudian untuk kegiatan penutup ini seperti biasa juga, setelah selesainya kegiatan pembelajaran, guru akan melakukan refleksi. Kemudian setelah melakukan refleksi,
Jadi di refleksi ini nanti guru mungkin akan bertanya apa yang hal baru yang didapatkan siswa dari pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi kemungkinan eh, seperti nanti mereka awalnya tidak mengetahui ternyata ada suku bangsa atau suku di Indonesia yang memakai pakaian adat yang terbuat dari jerami, misalnya. Jadi di sini guru nanti akan merefleksikan siswa kalau mereka ternyata baru mendapatkan pengetahuan baru, kalau mereka mengetahui kalau ada suku bangsa yang menggunakan pakaian adat yang terbuat dari jerami dari ini. Kemudian kegiatan penutup yang selanjutnya yaitu memberikan pujian. Guru akan memberikan pujian terhadap hasil kerja semua siswa, kemudian memberikan motivasi kepada semua siswa yang terlibat dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian atau asesmen. Di sini ada 2 jenis asesmen yang akan dilakukan guru. Yang pertama itu adalah menilai aktivitas siswa dengan menggunakan lembar observasi, kemudian menilai produk dari siswa, terus menilai kemampuan siswa dalam lisan mempresentasikan lisan maupun tertulis dalam mempresentasikan produk yang sudah dibuat oleh masing-masing siswa di dalam kelompok kecil. Saya rasa itu untuk rancangan pembelajaran sederhana menggunakan pembelajaran diferensiasi. Saya kembalikan ke Pak Fajar, Pak, untuk saran dan komentarnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 atas pemaparan dari jawabannya. Mungkin ada komentar atau sedikit saja tanggapan dari kelompok 1 mengenai hasil diskusi atau jawaban dari kelompok 2. Silakan, perwakilan dari kelompok 1 mungkin. Mungkin dari saya ya Pak Ya, Fajar. betul. Baik, teman-teman dari kelompok 1, ada hal yang akan saya pertanyakan yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Ya, di sini kan beragam siswanya itu kan bermacam-macam ya, dengan beberapa kelemahan. Apakah tujuan pembelajarannya itu tidak ada pencerminan dari ragamnya siswa yang ada di dalam kelas tersebut? Itu aja sih yang saya tanyakan. Terima kasih, Pak Fajar. Saya kembalikan. Mungkin Oke, terima teman-teman kasih. kelompok Mungkin dua. maksudnya gini, lebih kepada tujuan itu dirumuskan sedemikian rupa agar menggambarkan kegiatan apa dan tingkatan yang bagaimana yang akan dicapai siswa untuk mencapai konten yang diajarkan itu. Seperti itu ya. Jadi kalau kita pernah mendengar dalam perumusan tujuan pembelajaran itu kan harus meliputi 4 komponen itu kan. A, B, C, D itu ya. Mungkin bisa dibuat lebih spesifik seperti itu. Seperti itu mungkin maksudnya Bu Kusma ya. Ya. Oke, terima kasih untuk pemaparan dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 1, saya persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan bisa di end dulu, end share screen dulu untuk kelompok 2 untuk memberikan kesempatan kelompok 1. Baik, saya share screen minta tolong Bu Gusma atau Bu Nina yang mempresentasikan. Ini udah kelihatan ya screen saya. Jadi Ya, kelompok 1 yang terdiri dari Bu Gusma, Bu Naila, dan juga Bu Nina. Monggo, Bu Gusma, Bu Nina. Saya belum terlihat. Screen saya belum terlihat. Iya dah, belum dah. Udah loh padahal. Sudah. Sudah.
Berarti Oke. saya dong. Saya delay berarti. Ya, tunggu dulu. Nah, ya sudah terlihat. Mungkin agak ke bawah, Bu Nay. Ini udah Kabun? Sudah terlihat. Baik. Saya mencoba menjawab eh, apa studi kasus yang ditayangkan pada pembelajaran hari ini. Identifikasi yang kami lakukan di kelompok 2 bahwa Ibu Ani adalah guru dari kelas 4 SD. Dia menghadapi tantangan besar saat mengajar tema indahnya keragaman di negaraku dengan muatan IPAS. Nah, dari 28 siswa, ternyata setelah proses pembelajaran hanya 40% yang mencapai KKM. Nah, ini menjadi problema yang dihadapi oleh Bu Ani. Nah, metode pembelajaran yang saat itu digunakan oleh Bu Ani yaitu metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Sehingga cara ini kurang sesuai dengan keragaman, kemampuan, dan karakter belajar siswa di kelasnya. Beberapa profil siswa menonjol memperlihatkan masalah yang berbeda-beda. Rara, siswa yang cepat memahami konsep, dia sering merasa bosan karena tidak mendapatkan tantangan tambahan. Potensinya tidak teroptimalkan karena harus mengikuti tempo belajar teman-temannya. Nah, Budi yang memiliki gaya belajar kinestetik sulit fokus pada pembelajaran yang hanya mengandalkan ceramah dan tugas tertulis. Ia baru memahami konsep jika praktik langsung, tetapi kesempatan ini jarang diberikan. Sinta dengan disleksia ringan bersemangat saat menjawab pertanyaan lisan, tapi mengalami frustasi saat diminta membaca atau menulis panjang, sehingga hasil belajarnya tidak mencerminkan kemampuan sebenarnya. Doni yang berasal dari daerah terpencil dengan kemampuan literasi dan numerasi di bawah rata-rata, tidak dapat dukungan tambahan atau materi yang sesuai tingkat kemampuannya. Sementara 20 siswa hanya memiliki kemampuan dan minat belajar yang bervariasi. Sebagian antusias, sebagian pasif, sehingga partisipasi kelas tidak merata. Nah, di sini akar masalah utama terletak pada pembelajaran yang tidak diferensiasi. Semua siswa diperlakukan dengan metode dan tugas yang sama. Nah, ini akar permasalahan satu. Padahal mereka memiliki kecepatan belajar, gaya belajar, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, pembelajaran masih berpusat kepada guru, bukan bukan berpusat kepada siswa, sehingga siswa tidak terlibat aktif. Kegiatan yang monoton tanpa variasi media dan model pembelajaran membuat siswa kinestetik, visual, dan siswa yang kesulitan literasi tidak terfasilitasi. Evaluasi belajar yang hanya mengandalkan tes tertulis tidak mampu mengukur kemampuan lisan atau kinerja praktis siswa, sehingga potensi anak seperti Sinta tidak tampak. Kurangnya strategi pendampingan individu menyebabkan siswa yang tertinggal seperti Doni tidak mendapat intervensi memadai, sedangkan siswa yang cepat belajar seperti Rara merasa kurang tertantang. Nah, itu akar masalah utama. Akibatnya, hasil belajar rendah, motivasi siswa menurun, kesenjangan prestasi semakin lebar, dan Ibu Ani merasa frustasi karena upaya belum meningkat. Bu, Blur. blur,
Nggak bisa Iya, baca. Bu Bu Naili, Naila nih, Bu Naila, keluar. mengalihkan ini. Bu Nay, Sebentar, ini tadi saya ini belum lengkap. Udah kelihatan belum? Belum, belum. masih blur, Bu. Nah, Oh iya sudah. dah. Ini ya. Ya, oke, akibatnya sudah. Nah, strategi pembelajaran terhadap keragaman. Akibatnya hasil belajar rendah, motivasi siswa menurun, kesenjangan prestasi semakin lebar, dan Ibu Ani merasa frustasi karena upayanya belum menghasilkan pembelajaran yang efektif. Permasalahan ini bukan sekedar soal kemampuan mengajar, tetapi soal kurangnya penyesuaian strategi pembelajaran terhadap keragaman siswa. Tanpa pendekatan yang berbeda untuk setiap kebutuhan, potensi siswa sulit berkembang secara optimal. Nah, eh, ini kami sajikan secara ringkas ya. Satu, analisis permasalahannya karena keragaman profil belajar siswa, di antaranya adalah Rara, Budi, Sinta, dan Doni. Lanjut ke bawah, Bu Naila. Terus kemudian metode analisis permasalahan kami, yaitu di metode pembelajaran yang kurang variatif, sehingga hasil belajar mereka rendah. Nah, untuk strategi pembelajaran yang disarankan, monggo Bu Naila nggih, yang melanjutkan. Baik, jadi untuk strategi pembelajaran yang disarankan dari kelompok kami adanya atau perlunya menerapkan diferensi pembelajaran dalam empat jenis diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Jadi dari apa yang dipelajari siswa materinya, di mana guru perlu menyediakan materi dengan variasi dan tingkat kesulitan sesuai dengan kemampuan awal siswa dan juga sesuai dengan gaya belajar siswa. Kemudian juga perlu adanya aneka ragam media pembelajaran yang digunakan. Kemudian diferensiasi proses, yaitu bagaimana siswa belajar. Di sini Budi contohnya, misal Budi ya tadi yang tipenya itu kinestetik, maka dia diberikan aktivitas atau tugas kinestetik. Contohnya bisa percobaan cahaya dengan senter atau kaca. Kemudian kalau Sinta tadi diberi kesempatan menjawab secara lisan atau presentasi singkat. Kemudian Doni yang memerlukan bantuan dari temannya diberikan bimbingan tambahan melalui kelompok kecil atau tutor sebaya. Kalau Rara, dia mungkin bisa diberikan proyek mini atau pertanyaan yang higher order thinking skills. Kemudian untuk diferensiasi produk, jadi hasil karyanya juga perlu dibedakan. Misalnya kita beri opsi penugasan, ada yang membuat poster, ada yang menulis laporan singkat, ada yang menceritakan secara lisan, atau membuat mini eksperimen. Kemudian nanti penilaiannya pun akan menyesuaikan dari portofolio ya atau tugas yang dikerjakan oleh siswa. Jadi rubriknya nanti menyesuaikan. Kemudian guru juga perlu mengadakan diferensiasi pada pengelolaan kelas. Jadi nanti kelas setiap siswa itu dibentuk kelompok secara heterogen, tapi juga ada yang perlu dikelompokkan secara kelompok kecil ya, yang misalnya siswa yang membutuhkan scaffolding itu tadi, tutor sebaya. Kemudian perlu juga diterapkan metode cooperative learning, misalnya Jigsaw, NHT, dan sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan terakhir mungkin bisa dipresentasikan oleh Bu Nina, skenario pembelajarannya. Baik, saya akan lanjutkan tentang skenario pembelajaran sederhana dengan tema indahnya keragaman di negeriku. Untuk materinya adalah IPA, sifat cahaya dapat menembus benda bening, dipantulkan, dibiaskan, dan IPS-nya keragaman suku bangsa Indonesia.
Alokasi waktunya 2 kali 35 menit. Untuk tujuan pembelajarannya ini ada 3. Yang pertama, siswa dapat melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan sifat cahaya dengan simbol keragaman. Contoh, cahaya pelangi sebagai simbol keberagaman suku bangsa. Yang ketiga, siswa dapat menyajikan hasil belajar sesuai gaya dan kemampuan masing-masing. Untuk langkah-langkah pembelajarannya, ini diawali dengan kegiatan pendahuluan yang akan dilakukan selama 10 menit. Guru, Bu Naila minta tolong dinaikkan. Guru menampilkan gambar pelangi dan bertanya, apa yang kalian rasakan saat melihat pelangi? Mengapa warnanya beda-beda tetapi indah jika kita bersama-sama? Guru mengaitkan dengan tema keberagaman cahaya sama dengan keberagaman suku bangsa. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti selama 50 menit yang terdiri dari eksperimen kelompok. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Naila. Jadi secara heterogen, baik itu siswa yang berkebutuhan maupun yang siswa eh, apa namanya tidak berkebutuhan gitu. Kemudian untuk alatnya ada senter, cermin, gelas berisi air, CD bekas. Tugas kelompoknya menemukan 3 sifat cahaya, menembus, dipantulkan, dan dibiaskan. Setiap anggota punya peran sesuai profil atau yang tadi sudah disampaikan oleh guru kita, Pak Fajar. Jadi Rara mencatat hasil dan penanya tambahan. Kemudian Budi sebagai operator percobaan, memegang senter, menentukan cahaya. Kemudian Sinta melaporkan hasil secara lisan, dan Doni menggambarkan hasil percobaan dengan bantuan teman. Dan yang lainnya bisa menyesuaikan dengan diskusi dan bantu dokumentasi. Untuk diskusi dan refleksinya, guru memandu diskusi, kemudian bertanya bagaimana keragaman cahaya mirip dengan keragaman suku bangsa di Indonesia. Kemudian setiap kelompok menyampaikan hasil dengan cara berbeda, baik itu dalam bentuk poster, cerita lisan, demonstrasi, atau tulisan singkat. Kemudian yang terakhir adalah langkahnya penutup dilakukan selama 10 menit. Guru menegaskan kembali konsep sifat cahaya dan pentingnya menghargai keberagaman. Kemudian refleksi singkat ini siswa menuliskan atau menyebutkan satu hal baru yang dipelajari hari ini. Untuk penilaiannya, nah ini tadi menyesuaikan, jadi untuk prosesnya itu dinilai dari keaktifan dalam kelompok, kemudian kerjasama, partisipasi, sesuai peran. Kemudian ada penilaian produk, di mana ada fleksibel ya, ini untuk produknya, karena tadi berbagai macam produk, ada laporan tertulis secara sederhana, kemudian poster, atau presentasi lisan. Kemudian ada refleksi individu, ini pertanyaannya singkat tentang pemahaman konsep dan nilai menghargai keberagaman. Kemudian yang terakhir adalah rubrik penilaian, ini menyesuaikan dengan kemampuan, tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga usaha atau kontribusinya atau selama proses pembelajaran. Sudah, Bu Nina? Oke, barangkali ada sedikit komentar tanggapan dari kelompok 2 mengenai hasil yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, tanggapannya sudah sangat bagus, Pak, lengkap gitu ya, sudah detail penjelasannya yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi. Ya, saya juga merasa seperti itu ya. Jadi apa yang disajikan oleh kelompok 1 ini tadi analisisnya benar-benar tajam sekali ya. Mulai dari akar permasalahannya, kemudian strategi pembelajaran yang tepat untuk mengatasi akar masalah tersebut, sampai perencanaan dan penilaiannya ya. Jadi dalam sebuah kelas yang perlu kita pahami Ibu-ibu, dalam sebuah kelas itu setiap peserta didik atau individu itu pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda ya. Jadi entah itu berkaitan dengan kemampuan kognitifnya, tinggi, rendah, sedang dan lain sebagainya, baik gaya belajarnya
minat, maupun latar belakang sosial ekonominya. Artinya apa di sini? Artinya guru harus mampu merancang sebuah pembelajaran yang mampu mengakomodasi atau mengakomodir segala jenis perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik itu. Harapannya apa? Harapannya agar pelaksanaan pembelajaran itu benar-benar optimal dan juga efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga semua peserta didik yang memiliki berbagai macam perbedaan itu sama-sama dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan oleh gurunya ya. Tuh. Oke, Ibu-ibu, baik kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari ini, insight apa kira-kira yang Ibu-ibu temui ketika kita belajar mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin bisa satu mahasiswa untuk memberikan tanggapannya, kira-kira apa yang kita peroleh dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan Ibu-ibu, kira-kira apa yang dapat kita peroleh dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Saya Pak Fajar. Silakan Bu Gusma. Baik, jadi dari materi yang kita pelajari hari ini bahwa eh, guru betul-betul harus memahami bagaimana karakteristik dari siswanya sehingga dia bisa menerapkan strategi pembelajaran, materi pembelajaran, serta instrumen sistem penilaian yang harus dilakukan untuk peserta didiknya. Demikian Pak Fajar, mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan. Ya, itu dari Bu Gusma. Jadi silakan Ibu-ibu yang lain, apakah ada apa yang kita pelajari hari ini? Manfaat apa yang kita peroleh? Mengkamodir seluruh ini Pak, eh apa itu karakteristik dari siswa Hmm. dalam satu pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih Bu Gusma dan Bu Nina. Kira-kira ketika ibu-ibu sudah mendapatkan pemahaman atau pengetahuan mengenai pembelajaran berdiferensiasi itu, apa implikasinya nanti ketika ibu-ibu terjun di sekolah menjadi seorang guru? Kira-kira apa yang perlu ibu-ibu lakukan ketika menjadi guru besok di lapangan harus ngapain kira-kira untuk memskenariokan pembelajaran yang benar-benar itu mengakomodir kebutuhan siswa? Baik, izin menjawab ya Pak Fajar. Ya, Bu Jadi Nina. memang pendekatan pembelajaran berdiferensiasi itu juga relevan ya dengan pembelajaran mendalam yang saat ini di apa namanya canangkan oleh menteri kita dan mungkin sudah mulai praktek beberapa. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya sangat memerlukan kompetensi guru yang sangat memahami bagaimana mendesain pembelajaran. Kemudian selain itu yang perlu dianalisis dulu oleh guru itu adalah kemampuan awal siswanya. Karena kita pembelajaran berdiferensiasi itu berarti kita harus mempersonalisasi pembelajaran, di mana siswa A mungkin dia eh, sudah lebih cepat menangkapnya, berarti nanti materi yang akan dia terima itu jauh lebih banyak daripada misalnya siswa D yang dia tergolong kurang, seperti contoh kasusnya Bu Ani tadi itu. Jadi perlu kompetensi guru yang sangat matang dalam mendesain pembelajaran, perlu juga ini Pak, sejawat. Jadi perlu masukan juga dari sejawat. Misalnya saya pegang 6A, itu saya juga perlu diskusi dengan guru kelas 6B, guru kelas 6C, 6D, dan sebagainya. Kemudian perlu juga mendapatkan masukan dari kepala sekolah maupun wakil kurikulum dan sebagainya. Kemudian setelah itu yang perlu dilaksanakan adalah menganalisis atau mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan awal mereka. Menurut saya itu sih Pak Fajar. Oke, terima kasih jawaban yang luar biasa tadi ya dari Bu Gusma, Bu Nina, dan juga Bu Naila. Ya,
Memang benar bahwasanya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu perlu benar-benar guru yang berkompeten, khususnya dalam melakukan diagnosis awal ya, karena dari diagnosis awal itu nanti bisa digunakan sebagai dasar acuan bagi guru untuk merumuskan pembelajaran berdiferensiasi itu, baik dari segi konten, proses maupun produk. Ya, Ibu-Ibu, akhirnya kita sampai di penghujung perkuliahan, di mana yang kita pelajari tadi kita berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi Pak Fajar berharap nanti Ibu-Ibu ketika besok sudah menjadi guru terjun di lapangan benar-benar bisa menerapkan apa yang sudah kita pelajari hari ini, karena guru itu selain berperan sebagai fasilitator, guru itu juga problem solver, artinya dapat menjadi pemecah solusi dari masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi di kelasnya. Baik, bersamaan dengan itu, maka berakhir juga perkuliahan siang hari ini. Mungkin bisa dipimpin berdoa di akhir Bu Nina, teman-temannya, sebelum diakhiri kegiatannya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bisa kita terapkan dan bisa bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih atas kehadirannya Ibu-Ibu. Sebagai bentuk tindak lanjut, silakan Ibu-Ibu nanti ada penugasan secara mandiri ya dari Pak Fajar untuk membuat RPP dengan materinya bebas ya, materinya bebas, tapi nanti RPP itu dibuat sedemikian rupa dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini recordnya tak stop.